Hai, Assalamualaikum. Kali ini aku akan membahas 3 macam cara manggang martabak manis. Yuk langsung aja kita mulai dengan cara pertama, yaitu teknik basah. Teknik basah ini loyang kita oles margarin. Setelah loyang itu panasnya pas, baru kita beri margarin sedikit. Kemudian margarinnya kita ratakan ke seluruh permukaan. Sampai telinga-telinganya juga dikenakan juga ya teman-teman. Agar ketika matang nanti martabaknya gampang sekali dicopot walaupun kita pakai resep ekonomis. Jadi ini disarankan memang untuk yang versi ekonomis yang tidak menggunakan telur ya teman-teman. Biar nanti nggak mudah lengket di loyang itu. Jadi lebih mudah dicopot. Setelah panas loyang pas, kemudian kita lap sampai bersih, kita tuang di tengah seperti ini. Kemudian kita putar-putar beberapa kali. Tambahkan sedikit di bagian tengahnya biar menggunung. Api kompor kita kasih full apabila bunyi tuangan tadi tidak terlalu kencang dan tidak terlalu senyap. Pada tahapan inilah kita harus konsentrasi penuh, kita dengarin bunyi tuangan. Jadi setelah bunyi tuangan itu baru kita bisa mengambil tindakan apa terhadap putaran kompor kita. Seandainya teman-teman bunyinya itu kencang banget, mendesis, kemudian ada asap-asap, kalian boleh matikan api kompornya. Setelah matikan, baru nanti tuang. Naikkan aja sedikit, panggang aja dengan slow cooking. Kemudian, kalau seandainya bunyinya itu agak kencang, teret-teret bunyinya seperti itu ya. Nah, itu cukup kalian naikkan sedikit saja api kompornya. Kontrolnya ada di telinga. Perhatikan, kalau telinganya sudah mulai coklat, kalian wajib mempercepat masa panggang. Adapun cara mempercepat masa panggang nanti akan aku bahas di video selanjutnya. Lalu setelah gelembung terbentuk semua seperti ini, kontrol kita di telinga karena tiganya tidak coklat, jadi kita taburkan gula. Gula di sini memberi rasa manis pada daging martabak dan juga membantu mempercepat pecahnya bubble-bubble itu ya, karena ditimpa sama gula ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian aku langsung menambahkan SKM di loyang. Seperti ini supaya lebih basah-basah adonan itu. Ini berlaku untuk versi ekonomis ya teman-teman. Jadi agak lembab nanti daging martabaknya itu jadi lembut. Kemudian aku tutup tapi tidak rapat. Kenapa nggak rapat? Karena bubble-nya belum pecah semua. Nah, kasih sirkulasi udara sedikit biar bisa masuk. Api kompor boleh masih tetap di full atau di sedang. Tergantung warna kuping martabak. Jadi kontrol kita ada di kuping martabaknya teman-teman. Perhatikan benar-benar. Setelah bubble-nya itu terbuka semua, barulah kita tutup rapat. Api kompor boleh kita kecilkan sampai matang. Pertanda udah matang bagaimana sih? Ketika ditutup rapat itu bunyinya mendesis. Atau bisa juga kita pegang atasnya itu sudah nggak basah. Pastikan martabak itu betul-betul udah matang, nggak cekat jadi nanti dimakan. Selain itu juga biar nggak bau tepung teman-teman. Jadi penting sekali membuat martabak itu sampai matang sempurna. Selain itu untuk serat-seratnya itu nggak menyatu kembali. Kalau masih basah, masih mentah, seratnya itu akan menyatu kembali. Nah, itu telinganya udah mulai kecoklatan. Aku memegang bagian atasnya untuk memastikan apakah martabak ini sudah matang atau belum. Nah, ini kalau pakai teknik basah, jadi walaupun gak ada telurnya, ini gampang banget dicopot dari loyang ya teman-teman. Kemudian sebelumnya kita udah siapkan telenan yang kita oles sama margarin. Jadi kulitnya itu jadi lebih lembut. Nah, seperti ini. Barulah kita taruh martabaknya di loyang. Saya jamin dengan cara seperti ini akan lembut banget. Kulitnya seperti ini teman-teman, cantik bukan kulitnya? Dan saya jamin kulitnya ini akan lembut banget setelah beberapa menit. Memang ketika masih panas, pinggir-pinggirnya itu crunchy banget ya teman-teman. Seperti pinggirnya crepes atau leker. Setelah diangkat, loyang kita bersihkan sama gerenceng cuci piring seperti ini. Pastikan loyang benar-benar bersih ya teman-teman. Nah, seperti ini digosok-gosok sampai copot semua kotoran-kotorannya itu. Kemudian kita lap sama lap bersih ya. Jangan lap yang dipakai untuk minyak tadi. Ini aku lanjut untuk manggang teknik basah kering dengan loyang yang sama. Yuk disimak. Nah, loyangnya terlalu panas jadi saya matikan dulu. Kita panggang teknik basah kering ini. Ratakan ke seluruh permukaan. Harus benar-benar bersih ya.
untuk tepung. Ilapnya jangan sama ya, ini untuk minyak, ini untuk tepung. Jadi ada perbedaan. Harus benar-benar bersih ya ini. Yuk kita ancang-ancang. Dah, ini panasnya kalau di saya kelewatan ini dah. Kalau di sini pas, kelewatan panasnya. Ini nggak bisa kalau saya panggang langsung kosong ini biasanya. Jadi solusinya boleh dituang tapi jangan digeber kalau bunyinya kencang kalau yang saya ini. Yuk kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar bunyinya kan? Dan lanjut cara ketiga, kita panggang dengan teknik kering. Nih kita coba tambahkan telur 1 butir per loyang ya. Karena biar nggak terlalu jadi pancake. Jadi masuk semua putihnya. Udah panas, sudah pas. Dah. Ini di loyang saya kepanasan ya. Ingat ya seperti yang saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagi 2 loyang. Geber full aja. Untuk selanjutnya seperti pemanggangan biasa ya teman-teman. Nanti kalau setelah bubble terbuka kita kasih gula, kemudian kita turunin api kompor. Pokoknya seperti biasa kita memanggang yang seperti di awal tadi. Nah demikian yang dapat saya bagikan ya teman-teman. Ada 3 macam pengapian yang bisa kalian gunakan, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, sesuaikan dengan karakter adonan kalian juga. Yang penting ketika pengapian tuh fokus ya teman-teman, terutama di tuangan awal. Tuangan awal itulah yang akan menentukan hasil martabak kalian. 80% kegagalan itu dari pengapian. Sepremium apapun adonan kalian, sekalis apapun adonan kalian, kalau kalian gagal di pengapian maka martabak kalian gak akan sempurna hasilnya. Teman-teman, apabila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar postingan. Jumpa di next video. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.